Film dibuka dengan lukisan mural tentang ritual aneh dan menyeramkan. Lalu muncul gambar hutan bersalju yang gelap dengan suara nyanyian rakyat kuno di latar belakang. Mahasiswi Dani Ardor menelepon orang tuanya tapi hanya masuk ke voicemail. Ia khawatir dengan saudara perempuannya Terry yang bipolar dan baru-baru ini mengirim pesan misterius. Dani lalu menelepon pacarnya, Christian Hughes, yang sedang nongkrong dengan teman-temannya Josh, Mark, dan Pelle. Christian menenangkan Dani dan menganggap itu hanya ulah Terry lagi. Tapi setelah menutup telepon, Dani mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Josh dan Mark menyarankan agar Christian putus saja dengan Dani karena mereka tahu dia sudah ingin mengakhiri hubungan itu sejak lama. Apalagi mereka sedang merencanakan liburan ke Swedia dan berharap bisa bertemu banyak perempuan di sana. Dani kembali menelepon Christian sambil menangis histeris. Mereka lalu melihat petugas masuk ke rumah orang tua Dani, di mana ternyata Terry menghabisi nyawa orang tua mereka dengan gas karbon monoksida dan kemudian mengakhiri hidupnya. Christian mendatangi Dani untuk menghiburnya. Beberapa waktu kemudian, Dani berusaha menahan kesedihannya. Ia berkumpul dengan Christian dan teman-temannya dan mengetahui tentang rencana mereka ke Swedia, ke perayaan Midsommar di Desa Harga, tempat asal Pelle. Perayaan itu berlangsung setiap 90 tahun selama 9 hari. Josh sangat antusias karena ingin menjadikannya bahan untuk disertasi antropologi. Christian mengajak Dani ikut, mungkin hanya karena basa-basi. Dani menerima ajakan itu, tapi sebenarnya kesal karena baru diberitahu, padahal keberangkatan tinggal 2 minggu lagi. Dani dan Christian bertemu lagi dengan teman-temannya. Saat Christian keluar sebentar, Pelle berbicara pada Dani tentang perayaan Midsommar dan tradisi pemilihan Ratu Mei. Ia juga mencoba menghibur Dani karena kehilangan orang tuanya, tapi Dani jadi terpicu emosinya dan lari ke kamar mandi untuk menangis. Mereka berangkat ke Harga dan bertemu saudara Pelle, Ingemar, serta pasangan asal Inggris, Simon, dan Connie. Mereka mencoba jamur halusinogen dan Ingemar menawarkan teh khusus pada Dani. Awalnya Dani menikmati pengaruh jamur itu, tapi jadi paranoid setelah mendengar kata keluarga dari Pelle. Ia kabur ke gudang dan merasa melihat Terry. Ia lalu lari ke hutan dan pingsan. Dani terbangun 6 jam kemudian di samping Christian. Mereka lalu ikut bertemu dengan komunitas Harga. Josh tertarik dengan budaya mereka, terutama bangunan tipi emas misterius, tapi tidak mendapat jawaban jelas. Seorang gadis bernama Maja menggoda Christian secara halus. Pelle memberikan gambar dirinya sebagai hadiah ulang tahun Dani. Christian lupa ulang tahunnya, tapi mencoba menebusnya dengan sepotong kue. Ketika ditanya sudah berapa lama mereka pacaran, Christian salah menjawab 3 tahun, padahal sudah 4 tahun. Keesokan harinya, mereka ikut jamuan bersama. 2 orang tertua, Ilva, dan seorang lelaki, menjadi tamu kehormatan. Semua mengikuti mereka ke tebing. Ilva melompat dan tewas seketika. Lelaki itu lompat, tapi hanya mematahkan kakinya. Ia habisi oleh 3 warga dengan palu besar. Simon dan Connie sangat terguncang. Dani kembali ke kamar. Seorang tetua, Sif, menjelaskan bahwa ini bagian dari ritual karena mereka percaya hidup harus diakhiri secara sukarela di usia tertentu. Pelle mencoba menghibur Dani, tapi Dani merasa tidak nyaman. Dani kemudian bermimpi Christian dan teman-temannya meninggalkannya, disertai bayangan mengerikan keluarga dan para tetua yang mati. Simon dan Connie memutuskan pergi. Tapi Connie diberitahu Simon sudah pergi naik kereta. Ia marah dan pergi sendirian. Sementara itu, Christian bilang pada Josh ingin menulis tesis tentang Harga juga. Josh kesal karena Christian sering meniru ide orang lain. Mereka lalu diberi izin menulis tesis
bersama dengan syarat nama dan lokasi tidak disebutkan. Josh diberitahu bahwa ritual mereka berdasarkan lukisan Ruben, anak hasil inses yang dianggap peramal. Josh minta izin memotret lukisan Ruben, tapi ditolak. Sementara itu, Mark tanpa sadar kencing di pohon leluhur tempat abu para tetua ditaburkan. Ulf, salah satu warga, sangat marah. Mark tak merasa bersalah. Pada malam hari, Josh menyelinap untuk melihat buku lukisan Ruben, tapi dipukul oleh seseorang yang mengenakan wajah Mark. Josh lalu diseret pergi. Pagi harinya, Danny ikut lomba menari mengelilingi tiang Mei. Setelah minum obat, ia bisa berbicara bahasa Swedia. Ia menang dan dinobatkan sebagai Ratu Mei. Sementara itu, Christian diberi minuman halusinogen dan diajak oleh Maja untuk berhubungan intim. Disaksikan para perempuan desa yang juga ikut merintih. Danny melihatnya dari celah pintu dan hancur secara emosional. Ia menangis dan para perempuan desa ikut menangis bersamanya. Christian yang selesai berhubungan panik dan lari. Ia menemukan kaki Josh terkubur dan tubuh Simon dijadikan Blood Eagle. Seorang warga meniupkan serbuk ke wajahnya hingga ia pingsan. Menjelang akhir ritual, Christian yang dibius dihadapkan ke Danny yang harus memilih satu korban tambahan. Total 9 korban dibutuhkan, 2 tetua, 4 orang luar, 2 sukarelawan, dan 1 pilihan Ratu Mei. Danny memilih Christian. Christian dimasukkan ke dalam tubuh beruang yang dikuliti. Ia, Ingemar, dan jasad para korban lain dibawa ke tipi emas lalu dibakar. Christian hanya bisa mengerang. Ingemar menjerit saat api membakar tubuhnya. Para warga menirukan teriakan mereka. Danny yang awalnya hancur mulai tersenyum gila saat melihat api membakar semuanya.